Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini Sabtu tanggal 28 Januari 2023. Bacaan kita diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai dengan ayat 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain menyertainya. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Tenang dalam menghadapi badai. Bapak Ibu, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, kita disapa melalui Injil hari ini, menceritakan, mengisahkan bahwa para murid saat mengalami badai dan dalam perahu, mereka panik, ketakutan, cemas, karena air sudah masuk dalam perahu mereka. Mereka merasakan bahwa Yesus tidak peduli dengan mereka, tidak peduli dengan situasi yang dihadapi mereka. Maka mereka mencari Yesus serta membangunkan, mengatakan, "Guru, tidakkah engkau peduli kalau kita binasa?" Lalu Yesus bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam." Danau itu menjadi teduh. Pengalaman para murid ini juga sering sekali menjadi pengalaman kita dalam hidup sehari-hari, dalam bermasyarakat, dalam keluarga. Kita bertemu dengan berbagai macam badai. Bisa juga di dalam keluarga, ketika anak-anak mau kuliah atau mau sekolah, itu bisa menjadi badai. Mengajak kita untuk bergumul, memikirkan bagaimana nanti biayanya. Apakah dia sanggup menjalankan itu? Apakah dia bisa mengikuti pelajaran di sekolah itu? Berbagai macam badai bisa kita hadapi. Tenang dalam menghadapi badai. Hal ini bukan berarti tidak peduli atau lari dari kenyataan, melainkan siap menghadapi kenyataan-kenyataan bahwa benar ada kesulitan di sana. Tenang dalam arti kita menyadari ada kuasa yang lebih kuat, yang lebih luar biasa, yakni kuasa Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita begitu saja karena kita sudah berbuat yang baik. Kita sudah melakukan sesuatu dalam menghadapi amukan badai. Ketika kita tenang dalam menghadapi badai itu, kita dapat solusinya. Bapak Ibu, saat ada badai, kita juga mengalami kesempatan yang baik untuk merasakan kuasa penyertaan Tuhan. Baru kita sadar, syukur Tuhan, aku mengalami rahmat-Mu. Syukur ku alami kesulitan itu, sehingga aku sungguh merasakan kuasa. Di saat itu kita tersadar. Ada sebuah cerita singkat. Seorang anak bertanya kepada bapaknya,
"Pak, apa yang harus saya lakukan agar saya kuat dalam menghadapi pergumulan dengan sukacita?" Bapaknya menjawab, "Nak, kalau saya menyuruh kamu ke toko untuk belanja, kalau saya melihat kamu serius, maka saya berikan uangnya supaya kamu bisa belanja. Tetapi kalau saya melihat kamu tidak serius, malah pergi bermain-main, maka saya tidak memberi uangnya." Artinya apa? Ketika Tuhan mengutus kita dalam keluarga kita, tentu Tuhan memberikan rahmat-rahmat yang kita butuhkan, sehingga kita bisa melewati badai-badai dalam hidup setiap hari. Tuhan sungguh-sungguh melihat perbuatan baik yang kita lakukan, perjuangan kita, ketekunan kita, dan menjadi kekuatan, menjadi semangat yang luar biasa. Tuhan sendiri menganugerahkan pada kita, sehingga kita bisa keluar dari badai pergumulan kita setiap hari. Bapak Ibu, mari kita berbuat yang baik pada Tuhan dan sesama. Maka kita akan diberi kekuatan, diberikan semangat, diberikan rahmat-rahmat yang kita butuhkan, sehingga kita bisa menghadapi berbagai jenis badai dalam hidup sehari-hari. Selamat merenungkan, Tuhan memberkati.